Halo anak-anak, di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana menyayangi bumi kita ataupun bagaimana kita bisa turut berperan dalam menyelamatkan bumi kita. Pernahkah anak-anak melihat banjir? Lalu, apa yang menyebabkan banjir ya? Banyak sekali penyebabnya. Karena pohon-pohon ditebang secara sembarangan, karena orang-orang suka membuang sampah sembarangan, membangun rumah di tepi-tepi aliran sungai, dan masih banyak lagi penyebabnya. Tetapi kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana supaya anak-anak mengetahui bahwa salah satu penyebab banjir adalah banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Siapkan dahulu botol aqua yang sudah disiapkan dari sekolah. Pertama, coba kita alirkan airnya ya. Airnya mengalir dengan lancar bukan? Karena saluran airnya bersih. Sekarang coba anak-anak masukkan beberapa sampah ke dalam botol aqua ini. Air keran dihidupkan. Nah, coba lihat anak-anak. Air di sini meluber, tidak keluar melalui saluran air yang benar. Nah, anak-anak, seperti itulah terjadinya banjir karena banyak orang membuang sampah di selokan ataupun di tempat saluran-saluran air, maka air tidak bisa mengalir dengan baik, tetapi meluber keluar dan bisa mengakibatkan banjir. Seperti inilah percobaan sederhana supaya anak-anak bisa mengetahui bahwa sampah tidak bisa dibuang sembarangan. Coba kita akan membersihkan sampahnya ya, apa yang terjadi ya. Lihat anak-anak, airnya mengalir dengan baik, tidak meluber keluar. Nah, jadi anak-anak tahu kan, seharusnya anak-anak ataupun orang-orang di luar sana tidak bisa membuang sampah sembarangan, terutama di tempat saluran-saluran air. Jangan lupa lakukan percobaan ini di rumah anak-anak bersama papa dan mama. Kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman, mulai dari tumbuhnya akar sampai tumbuhnya tunas dan menjadi daun. Yang perlu anak-anak siapkan adalah gelas, lalu ubi yang sudah disiapkan dari sekolah, kemudian air. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Isi air hingga ubi yang dimasukkan ke dalam gelas bisa terkena dengan air. Nah, seperti ini. Lalu diamkan sampai beberapa minggu. Silahkan anak-anak amati bagaimana tumbuhnya akar, bagaimana tumbuhnya tunas, sampai bisa menjadi daun. Kita bisa mengetahui pertumbuhan tanaman dengan melakukan percobaan ini. Selamat belajar anak-anak. Kita akan belajar tentang huruf-huruf. Siapkan kertas.
alat tulis yang berwarna cerah, dan juga krayon untuk mewarnai gambar. Pertama yang anak-anak perlu lakukan adalah menebalkan huruf yang samar-samar. Sebelumnya, tunjuk satu persatu huruf dan sebutkan namanya. U, A, 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 I, E, A, A, dan yang terakhir juga A. Setelahnya, anak-anak bisa menebalkan dengan alat tulis yang berwarna terang ya. Nah, seperti ini. Anak-anak belajar untuk mengenal huruf-huruf dan juga belajar untuk mengikuti garis untuk membuat huruf tersebut. Jangan lupa, setelah itu anak-anak bisa mewarnai gambar ini. Gambar ini mengingatkan kita untuk kita bisa membuang sampah di tempat yang betul, yaitu di tempat sampah. Mari kita akan jaga lingkungan kita dengan membuang sampah di tempat sampah ya. Kita akan membuat berbagai macam kreasi tanaman dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Ada berbagai macam kertas, lalu ada stik, lem, gunting, dan juga alat tulis. Silahkan anak-anak membuat berbagai macam kreasi tanaman dari ide dan juga kreasi kalian sendiri. Kita akan membuat berbagai contohnya ya. Nah, ini sudah jadi deh. Anak-anak silahkan membuat dari ide dan juga kreasi kalian sendiri ya. Bunga ini akan digunakan untuk aktivitas selanjutnya, untuk berhitung dan juga untuk membuat kolase, menanam tanaman untuk menjaga bumi kita. Sebagai wujud sayang kita kepada bumi ataupun kepada lingkungan, kita akan membuat simulasi saat kita menanam tanaman. Pertama, kita akan mengecat kardus bekas telur ini dengan cat ini ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, silahkan keringkan terlebih dahulu. Baru setelahnya kita bisa menggunakannya untuk membuat kebun ataupun membuat hutan. Karena ini sudah kering, jadi bisa digunakan. Siapkan kardus ini. Lalu tanaman-tanaman yang sudah kita buat tadi. Anak-anak bisa menambahkan mainan kalian yang lain yang ada di rumah ya. Silahkan membuat sesuai kreasi kalian.
Selamat berkreasi. Berikutnya, kita akan belajar berhitung dengan bahan kardus yang tadi digunakan, lalu kertas lingkaran dan juga angka-angka yang sudah digunting. Kemudian anak-anak bisa menyiapkan mainan-mainan kecil untuk berhitung. Jika anak-anak tidak memiliki mainan-mainan kecil, anak-anak bisa menyiapkan remasan-remasan kertas yang kecil. Pertama, tempelkan dahulu angka ke dalam kertas berbentuk lingkaran ini. Silahkan tempelkan semuanya. Semuanya sudah tertempel dan kita bisa menggunakannya. Jangan lupa siapkan penjepit sederhana yang sudah disiapkan dari sekolah. Caranya, kita letakkan salah satu angka ke dalam kardus 4. Maka kita akan berhitung sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Anak-anak bisa mengulang dengan benda-benda yang lainnya. Atau anak-anak bisa menggunakan tanaman-tanaman yang sudah kalian buat untuk berhitung. 4, maka tancapkan 4 tanaman. 1, 2, 3, dan 4. Oke, seperti itu ya. Ibu guru akan memberikan contoh sekali lagi. Ambil satu angka, letakkan di kardus, lalu anak-anak berhitung sesuai angkanya. Silahkan anak-anak mencobanya sampai semua angka ini sudah dihitung. Selamat belajar!